Pembelajaran kedua, menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Teman-teman, pasti kalian semua masih ingat ya bunyi Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Ketika teman-teman kelas 1 sudah hafal, sekarang mari kita bunyikan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman masih ingat ya bunyi Pancasila. Nah, di dalam sila-sila Pancasila itu disimbolkan dengan berbagai macam gambar. Di sini sila yang pertama disimbolkan dengan gambar bintang. Sila yang kedua disimbolkan dengan gambar rantai emas. Sila yang ketiga digambarkan dengan simbol pohon beringin. Sila yang keempat disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, sekarang apa saja contohnya pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang kita lakukan di rumah? Di sini ada contoh ya. Yang pertama, pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya berdoa sebelum makan. Selain itu ada contoh lagi, misalnya sholat 5 waktu, berdoa sebelum ke kamar mandi, berdoa sebelum tidur dan sebagainya ya. Ini merupakan contoh pengamalan sila Pancasila yang kita lakukan di rumah. Kemudian yang kedua, contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Di sini ada contoh yaitu membantu adik belajar. Ada lagi apa tidak Ustazah? Banyak ya. Membantu orang tua membersihkan halaman, membantu ibu mengambilkan air dan sebagainya. Masih banyak lagi ya pengamalan sila Pancasila yang pertama dan sila yang kedua yang bisa kalian lakukan di rumah. Menjelaskan ungkapan dalam teks. Jadi teman-teman masih ingat ungkapan kemarin itu apa? Ya, ungkapan itu gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Masih ingat ya ketika pembelajaran pertama kemarin? Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Ya, ini ada contoh kalimatnya. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Nah, di sini ada ungkapan makan asam garam. Artinya apa makan asam garam atau maknanya? Itu adalah pengalaman. Jadi, maksud kalimat di atas, nggih, ibuku sudah banyak pengalaman dalam hal membuat kue ya. Makan asam garam itu sama artinya dengan pengalaman. Selain di dalam teks atau di dalam kalimat, ungkapan juga dapat diungkapkan dalam lagu. Kalau kemarin contohnya lagunya apa? Ruri Abangku ya. Ruri anak yang cepat kaki ringan tangan. Cepat kaki ringan tangan merupakan contoh ungkapan. Artinya apa? Artinya adalah suka membantu. Jadi maksudnya Ruri itu adalah anak yang suka membantu ya, membantu orang lain. Menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Ini muatan SPDP. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat.
ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Ruri Abangku. Sebelum kita mendengarkan lagu Ruri Abangku, teman-teman bersama-sama Ustazah belajar membaca dan menyebutkan lambang bilangan terlebih dahulu ya. Ada banyak bilangan yang ada di sekitar kita, misalnya bilangan di nomor tiket, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh angka 326. 3 ini sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 6 sebagai satuan. Cara membacanya yaitu 326. Nah, ini ada contoh lagi. Ada 129. 1 itu sebagai ratusan, 2 puluhan, dan 9 adalah satuan. Dibaca 129. Di sampingnya ada 2 sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, 7 lagi, 7 yang kedua sebagai satuan. Dibaca 277. Di bawahnya ada lagi contohnya 300-an, 3 yang kedua sebagai puluhan, dan angka 8 sebagai satuan. Dibaca 338. Dan yang terakhir contoh yang warna merah ya, 4 sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, dan 2 sebagai satuan. Dibaca 472.